Oke teman-teman, yuk kita coba bedah bareng-bareng panduan ini. Tujuan kita kali ini adalah mengurai dokumen Lamemba DL04 yang bisa dibilang jadi kitab suci buat meraih akreditasi unggul. Ini bukan soal formalitas doang loh, ini soal strategi, soal bagaimana kita menceritakan kehebatan sebuah program studi. Coba dilihat dokumen ini. Sekilas mungkin kelihatan ribet ya, penuh tabel, angka, dan istilah-istilah teknis. Tapi coba kita ubah cara pandangnya. Anggap ini bukan rintangan birokrasi, tapi sebuah kanvas, kerangka buat kita menyusun sebuah cerita yang kuat, meyakinkan, dan yang paling penting, didukung sama data. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Apa sih yang benar-benar dibutuhin buat buktiin kalau sebuah prodi itu unggul? Jawabannya ada di dokumen ini, dan disajikan dengan sangat terstruktur. Jadi bukan cuma sekedar klaim, tapi pembuktian. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya. Semuanya itu dimulai dari sini, dari manusianya. Kalau kita bayangin sebuah program studi itu kayak mobil balap, nah orang-orang di dalamnya, para dosen, staf, merekalah mesinnya, mesin penggerak utamanya. Kekuatan mereka inilah yang nentuin segalanya. Jadi, langkah pertama dalam cerita keunggulan ini adalah soal membangun kredibilitas. Kita harus bisa jawab pertanyaan simpel tapi krusial. Siapa sih yang mengajar mahasiswa kita? Apa kualifikasi mereka? Data di bagian ini harus bisa nunjukin kalau kita punya tim pengajar yang bukan cuma ahli, tapi juga berdedikasi. Nah, kerennya tabel 1 dan 2 ini, dia langsung ngasih kita gambaran cepat. Kayak semacam kartu identitas profesional buat tiap dosen. Kita bisa lihat statusnya, jabatan akademiknya, sampai keahlian spesifiknya apa. Ini fondasi dasar buat ngebuktiin kompetensi mereka. Punya dosen hebat aja nggak cukup kan? Mereka harus aktif berkontribusi. Tabel 3A ini ngukur sisi pertama dari kontribusi mereka, yaitu pengajaran. Dari sini kelihatan mata kuliah apa yang mereka pegang, berapa banyak mahasiswa yang mereka bimbing. Ini bukti nyata peran mereka dalam membentuk mahasiswa secara langsung. Dan ini dia sisi lainnya. Dosen yang unggul itu nggak cuma menyampaikan ilmu, tapi juga menciptakan ilmu baru. Nah, tabel 3B ini nunjukin kontribusi mereka lewat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Ini yang membuktikan kalau mereka adalah akademisi yang komplet. Oke, sebelum lanjut, ada satu istilah kunci yang harus kita pahami bareng, EWMP. Gampangnya gini, anggap aja ini adalah mata uang universal buat mengukur semua aktivitas dosen. Apapun kerjaannya, mau itu ngajar, meneliti, atau pengabdian, semuanya dikonversi ke satuan SKS. Ini penting banget biar beban kerja mereka terukur dan seimbang. Nah, setelah kita paham soal EWMP, tabel 4 ini jadi jelas banget. Ini tuh kayak rapor beban kerja tiap dosen. Dari sini, kita bisa buktiin kalau dosen-dosen kita nggak cuma sibuk ngajar, tapi juga punya porsi waktu yang cukup buat penelitian dan PKM. Keseimbangan inilah yang jadi kunci kualitas berkelanjutan. Oke, mesinnya udah kita cek, dan mesinnya hebat. Sekarang butuh apa? Ya butuh bensinnya dong. Bab kedua ini ngomongin soal keuangan. Data keuangan yang sehat itu nunjukin komitmen dari institusi, dan jadi bahan bakar yang menghidupi semua aktivitas berkualitas di prodi. Jadi, poin utamanya di sini itu soal transparansi dan prioritas. Tabel 6 ini kayak melacak aliran dana, dari mana datangnya dan kemana perginya. Yang paling penting itu bukan cuma angka totalnya, tapi alokasinya. Apakah ada dana yang signifikan buat penelitian? Ada investasi buat fasilitas baru? Ini bukti kalau prodi kita disokong penuh secara finansial buat terus maju. Dan inilah puncaknya. Mesinnya udah kuat, bahan bakarnya full tank. Pertanyaannya sekarang, seberapa kencang mobil ini bisa melaju? Bab ini adalah tentang bukti nyata, tentang dampak dari semua sumber daya yang udah kita investasikan tadi. Nah, ini bagian pembuktiannya. Disinilah kita pamer hasil dari kombinasi dosen berkualitas dan pendanaan yang solid. Dan cara terbaik buat memulai cerita ini adalah dari perjalanan para lulusannya. Cerita pertama adalah tentang efisiensi. Berapa lama sih mahasiswa kita sampai lulus? Tabel 9 ini menunjukkan rata-rata masa studi. Oh ya, sebagai info TS di sini itu gampangnya tahun akademik sekarang. Jadi kita lihat data beberapa tahun ke belakang. Angka masa studi yang singkat dan konsisten itu bukti kalau proses belajar mengajarnya efektif. Ceritanya nggak berhenti pas wisuda dong, lanjut lagi. Seberapa cepat lulusan kita diserap sama dunia kerja? Tabel 13 ini mengukur waktu tunggu. Logikanya simpel, makin banyak lulusan yang dapat kerja kurang dari 6 bulan, makin kuat buktinya kalau mereka ini talenta yang emang dicari-cari industri. Dan ini dia penutup dari cerita perjalanan lulusan. Oke, mereka cepat dapat kerja, tapi kerjaannya nyambung nggak sama ilmu yang dipelajari di kampus?
Tabel 15 tentang tingkat kesesuaian bidang kerja ini adalah validasi paling pamungkas kalau kurikulum kita itu relevan dan benar-benar nyiapin mahasiswa buat karir yang sesungguhnya. Oke, data dari lulusan udah kuat. Tapi kita butuh satu validasi lagi dari pihak luar kan? Apa kata perusahaan-perusahaan yang merekrut mereka? Disinilah kita bergeser dari sekedar evaluasi diri ke testimoni pasar kerja. Dan slide ini nunjukinnya dengan sangat jelas. Data dari tabel 17 disajikan dalam bentuk grafik yang gampang banget dibaca. Kita bisa langsung lihat seberapa puas para user, para perusahaan, sama kemampuan lulusan kita. Mulai dari etika, kerja sama tim, sampai keahlian teknis. Skor tinggi di sini tuh kayak dapat stempel approved langsung dari industri. Dampak juga berarti kita kembali lagi ke mesinnya, para dosen. Selain mendidik, dampak mereka juga diukur dari kontribusi buat ilmu pengetahuan. Tabel 23 ini pada dasarnya adalah daftar karya mereka, publikasi jurnal, buku, dan hasil penelitian lainnya. Ini bukti kalau prodi kita adalah pusat penciptaan pengetahuan, bukan cuma penyampaian. Jadi, kita udah lihat semua potongan-potongan puzzle-nya. Ada manusianya, ada keuangannya, ada dampaknya. Sekarang, mari kita coba rangkai kembali jadi satu pesan yang utuh. Gimana semua bab ini saling nyambung? Inilah rumusnya. Cerita keunggulan yang paling meyakinkan itu selalu dibangun di atas 3 pilar ini. Orang-orang hebat, yang didukung sumber daya memadai, dan pada akhirnya menghasilkan bukti dampak yang nyata. Ketiganya ini nggak bisa dipisahkan sama sekali. Coba deh kita renungkan ini. Mengisi semua data ini tuh bukan sekedar tugas administratif yang membosankan. Anggap saja ini adalah kesempatan kita untuk mendokumentasikan, merefleksikan, dan pada akhirnya menceritakan legacy atau warisan keunggulan yang sedang dan akan terus kita bangun di prodi kita. Dan saya mau menutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan reflektif untuk Anda semua. Setelah melihat kerangka ini, coba deh lihat kembali data di program studi Anda. Kalau seandainya data itu bisa bicara, kisah apa yang akan diceritakannya? Sudahkah ia menceritakan sebuah kisah tentang keunggulan?